Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan subuh hari ini kita masih menikmati nikmat Allah berupa kesehatan serta kesempatan sehingga lengkap nikmat iman dan Islam kita untuk kita wujudkan dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa menikmati dua nikmat ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Muhammad SAW yang telah diutus untuk seluruh umat manusia, dan kita termasuk yang dipilih menjadi umatnya, sementara sebagian besar manusia lalai atau tidak tahu. Mudah-mudahan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya kita miliki saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat kita dikumpulkan di yaumil hisab kita punya hujah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in, kemudian setiap yang mengikuti beliau dengan penuh ketaatan sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kitab tauhid ini sampai kita masih tentang dakwah kepada syahadat. Dakwah kepada syahadat seperti yang Nabi jelaskan kepada Mu'ad ketika mengutus beliau ke negeri Yaman. Mu'ad disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kamu akan berhadapan dengan umat yang mengerti tentang syariat Allah, terutama yang diturunkan sebelumnya. Engkau akan berhadapan dengan ahlul kitab, terutama orang Nasrani sebagai mayoritas penduduk Yaman. Di samping ada yang musyrikin dan Yahudi, tapi mayoritas adalah Nasrani.
Nah, bentuk mayoritasnya karena Yaman ini bahasa sekarang dijajah oleh bangsa Ethiopia. Sementara Ethiopia atau Habasya kita kenal sebagai negara yang mengikuti Kristen. Maka penduduk Yaman mengikuti penjajahnya. Bahkan saat Nabi mau lahir, tentara Abraha itu dari Habasya. Nah, sebelum sampai ke Mekah dia pergi ke Yaman dulu, Raja Abraha. Kemarin kita sampaikan pertama yang kamu dakwakan kepada mereka adalah tauhid, la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain supaya kamu mengajarkan untuk mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain agar mereka menyembah Allah saja. Ini yang pertama, dakwah semuanya. Apa dakwah kepada orang musyrik, terutama kepada ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu bertuhankan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada ahlul kitab ini lebih tepat disampaikan seperti ayat yang bermuatan kepada kalimatun sawa. Kalimatun sawa adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah ya Muhammad, wahai ahlul kitab, orang yang diberikan kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, kemarilah kamu untuk menyatakan kalimat sawa, kalimat persamaan, kalimat yang kita sepakati. Satu, ala na'budu illallah, kita tidak sembah selain Allah. Ini mungkin ahlul kitab masih terima, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai ilah. Wala nattakhidu bainana wa bainakum. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimat sawa'i alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Yang kedua, janganlah kita menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, ini ahlul kitab agak berat atau tidak berat karena mereka tidak mengerti apa itu makna menyekutukan. Apalagi ahlul kitab dalam terminologi ketuhanannya menganggap Yesus sebagai anak Tuhan yang kadang sebagai Tuhan, kadang sebagai manusia. Intinya mengatakan Tuhan ya Yesus, Tuhan ya Allah. Wala nusyrika bihi syai'an.
wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Jangan ambil antara kita dan kamu sebagai Rabb selain Allah. Nah, ini yang tidak disepakati. Maka dakwah pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dakwah kepada tauhid adalah ajaran semua rasul. Nah, ya. Kemudian ayat hadis berikutnya fa inhum ata'u lidzalik. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati untuk itu semua. Maksudnya sudah mengerti tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak mengambil kita manusia sebagai arbab di samping Allah, sudah. Yang pertama berarti sudah diterima, mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja. Nah, baru diajarkan yang kedua, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawat. Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Nah, bagaimanapun salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Tapi yang pertama, baik orang musyrik atau orang kafir yang belum mengerti, disampaikan tauhid dulu. Kalau tauhid sudah beres, maka diwajibkan atas mereka, Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Nah, bagaimana hadis ini dengan kita yang mayoritas Islamnya dari bapak ibu? Apakah kita sudah belajar tauhid atau kita langsung sholat, belajar sholat? Bahkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekedar diucapkan, intinya menyembah Allah itu tidak sampai. Maka wajar kalau orang Islam ini masih sholat, tetapi dalam hal tauhidnya, misalnya dalam hal keikhlasan, dalam hal masalah kesungguhan, kejujuran, ini kita tidak temukan di dalam orang Islam secara keseluruhan. Orang-orang yang sholat tetapi ada yang masih menyekutukan Allah dalam arti syirik kecil. Nah, kita sudah bahas masalah syirik kecil. Maka dalam kitab ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada khawatir kepada syirik yang kecil. Nah, kemudian sekaligus bahwa sholat ini adalah kewajiban yang terbesar setelah kalimat syahadat. Ya. Setelah orang beres masalah tauhid, orang baru diajarkan kepada sholat.
Nah, kita yang mayoritas muslim ini bentuk pengajaran kepada Islam urutannya tauhid, baru sholat, barangkali perlu ditinjau atau kita mendalami tauhid di tengah kita sudah melaksanakan sholat. Nah, persoalannya hari ini belajar tauhid itu jadi masalah. Apalagi kitab-kitab tauhid yang membahas masalah tauhid yang tegas hari ini kebanyakan dimusuhi. Karena ajaran tauhid itu adalah ajaran yang mesti manusia yang mendapat pelajaran itu ada timbul wala dan bara. Wala dan bara itu barang yang tidak disukai oleh siapa saja kecuali orang yang bertauhid. Nah, kan kalimat tauhid tidak akan tegak. La yastahiqu kalimatut tauhid illa idza istahaqqa al-wala liman yastahiqul wala wa yastahiqul bara amman yastahiqul bara. Tidak akan tegak kalimat tauhid di dalam diri seseorang, ya, tidak akan tegak kalimat tauhid di dalam diri seseorang bahwa dia sudah bertauhid benar-benar, tidak akan tegak itu apalagi di masyarakat. Tidak akan tegak kalimat tauhid sampai diberikan wala kepada siapa yang berhak mendapatkan wala dan ditegakkan bara dari siapa yang wajib ditegakkan bara. Ya, tauhid tidak akan tegak kecuali apabila wala dan bara sudah tertanam di dalam diri seseorang. Misalnya masalah wala dan bara. Masalah wala, masalah mencintai. Siapa yang harus dicintai? Dan bara, siapa yang harus dibenci? Nah, hari ini kalimat benci apalagi permusuhan tidak patut didakwakan kepada masyarakat, karena itu akan menimbulkan perpecahan, toleransi terlukai. Bagaimana kalimat tauhid akan kita sandang selama ini, padahal kalimat-kalimat yang dikedepankan oleh masyarakat adalah masalah toleransi. Sehingga orang yang bertauhid mesti mengatakan la ilaha illallah, kemudian menerapkan wala dan bara tidak boleh, karena itu melukai bangsa yang tidak mengenal tauhid. Bahkan hari ini sudah jelas orang-orang yang mengkampanyekan itu mengatakan tauhid dan wala dan baroknya itu sumber radikalisme. Nah, kalau sudah radikalisme itu kan turunan daripada fundamentalis, radikalisme, terus apa? Terorisme. Nah, itu diarahkan begitu. Cikal bakal teroris adalah
kalimat wala dan bara yang bersumber dari tauhid. Apalagi ada lagi yang merendahkan, seperti pejabat itu mengatakan orang yang senang kepada pengajian itu adalah radikal. Nah, otomatis kita yang belajar tauhid ini jadi problem, jadi masalah. Jadi masalah tauhid beres dulu, kemudian baru diajarkan sholat. Tidak akan beres sholatnya dan ibadah-ibadah yang lain ketika tauhidnya tidak beres. Ya, masalah sholat. Orang di pojok masjid khusyuk tanpa beribadah, sholat. Kalau tauhidnya bermasalah, khusyukannya itu hanya angan-angan. Ya. Khusyuknya angan-angan. Imam Nawawi berkata, yang mananya sebagai berikut. Hadis ini menunjukkan bahwa tuntutan melaksanakan kewajiban-kewajiban di dunia tidak ada kecuali setelah masuk Islam. Dari makna hadis. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa tuntutan melaksanakan kewajiban-kewajiban di dunia tidak ada bagi orang kecuali setelah masuk Islam. Maksudnya apa? Orang sebelum masuk Islam mesti bertauhid dulu, baru kewajiban-kewajiban lain. Namun hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakannya, dan ada bagi mereka ditingkatkan karena di akhirat. Jadi bahasanya begini, orang kafir tidak akan melaksanakan kewajiban sholat, zakat dan yang lainnya sebelum dia masuk Islam. Kata Imam Nawawi lagi, dan pendapat yang benar bahwa orang-orang kafir juga diperintahkan untuk sholat. Nah, orang kafir diperintahkan untuk sholat. Iya, semua manusia diperintahkan kena kewajiban itu. Sholat, zakat. Tapi karena tidak bertauhid lebih dulu, maka kecenderungannya diabaikan. Dalam surat 41, ya, dalam surat 41. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakat. Ya. Orang-orang musyrik itu mendapatkan diancam oleh neraka. Siapa mereka? Alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati kafirun. Itu tandanya orang manusia semuanya, termasuk orang musyrik ini, diwajibkan zakat, diwajibkan sholat, diwajibkan seluruh syariat, semuanya kena. Buktinya Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang tidak menunaikan zakat, ya, dan mereka terhadap akhirat itu kafir.
Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang terkena kewajiban syariat melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Tapi karena orang kafir tidak bertauhid, tidak bersyahadat, maka dalam prakteknya mereka tidak. Maka itu syahadat adalah perkara yang penting. Bahkan kita mengatakan kalau orang bersyahadat, maka dosa-dosa yang lain diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, jadi orang-orang kafir juga dapat perintah sholat, zakat, puasa. Tapi karena persoalan yang pertama adalah tauhid tidak mereka ucapkan, tidak beriman, maka yang lainnya menjadi tidak. Maka dosanya bertambah terus. Orang-orang kafir itu. Dan inilah pendapat mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah Imam Nawawi berkata. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat orang kafir juga kena kewajiban syariat Islam. Kemudian selanjutnya hadis fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, yang diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalimat hadis fa inhum ata'u lidzalik, maksudnya kalau sudah menerima syahadat, sudah melaksanakan sholat, baru diajarkan bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Begitu memang Rasulullah pertama tauhid selama 13 tahun. Kemudian sholat dalam kewajibannya dalam fase di 13 tahun pertama. Antara 7 tahun ke-7 kenabian sholat. Nah, kemudian zakat kapan? Zakat setelah Nabi hijrah ke Madinah. Puasa kapan? Setelah di Madinah. Haji kapan? Di akhir-akhir setelah Nabi hijrah di Madinah. Maka urutannya begitu. Setelah sholat baru diwajibkan, disampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas harta mereka. Di sini terkandung dalil bahwa zakat merupakan rukun yang paling wajib setelah sholat. Rukun yang paling wajib setelah sholat. Dan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang yang miskin. Nabi SAW mengkhususkan orang-orang fakir karena hak mereka dalam zakat lebih kuat daripada asnaf lainnya yang berjumlah 8. Inama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, fakir sama miskin, ya kita sudah tahu ya. Fakir orang yang sama sekali tidak punya penghasilan. Maka dia mengharapkan uluran tangan orang. Kalau miskin masih punya penghasilan.
tapi tidak memenuhi kebutuhan mereka yang standar seperti makan dan minum. Dikhususkan kepada fakir lebih dahulu daripada golongan yang lain. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina, terus wabnis sabil wa fi sabilillah wabnis sabil. Ya. Di sini juga terkandung bahwa imam pemerintah, presiden yang menangani pengambilan zakat dan pembagiannya bisa dilakukan sendiri oleh imam itu atau melalui wakilnya. Siapa yang menolak menunaikannya kepada imam, maka diambil secara paksa. Diambil secara paksa karena Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini perintah Allah kepada Nabi sebagai imam, ya, bukan sebagai Nabi, sebagai pemimpin. Fungsinya imam yang menarik, apakah lewatnya sendiri atau lewat aparat yang ditunjuk oleh imam. Nah, rakyat tidak bisa kecuali mentaati itu. Zakat, ya, zakat. Tidak ada kewajiban lain warga negara kecuali zakat yang ditarik oleh pemimpin. Adapun pajak itu adalah bid'ah. Pajak itu bid'ah. Persoalan baru meniru gaya-gaya orang kafir. Siapa yang kerja di pajak? Siapa yang kerja di pajak? Di sini ada? Enggak ngaku. Haram itu. Memakan uang pajak. Ya. Kalau pajak dipungut sementara zakat kita wajib. Nah, gimana itu? Di sebuah negara orang Islam jadi kewajibannya dua paling tidak. Membayar pajak dan mengeluarkan zakat. Yang kaya, ya. Padahal kalau hidup di negara Islam, zakat saja yang wajib. Pajak, makan aja jadi dapat pajak. Makan di restoran itu 11% PPN. Sekarang warteg aja udah kena aturannya karena nggak disiplin aja menerapkan aturannya. Udah kena tuh. Nah, kita yang membayar pajak di dalam kondisi ini termasuk orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pajak listrik, pajak telepon, pajak air, pajak makan, pajak jalan, pajak kecelakaan, itu semuanya ada duitnya. Kalau negara Islam itu murni hanya zakat. Kalau infak itu terserah kita, nggak wajib.
zakat itu diwajibkan dan penguasa pemerintah berhak hanya 2,5%. Ya. Nah, di Indonesia ini ada pemikiran, tapi belum gol-gol nih undang-undangnya. Orang Islam yang sudah bayar zakat, pajaknya dikurangi. Atau pajak setelah dikurangi zakat. Misalnya pajaknya 1 juta setahun. Nah, zakatnya berapa? Kalau pajaknya 500, maka bayar zakatnya hanya 500. Begitu. Sudah jadi pembahasan orang-orang di Departemen Agama, tetapi undang-undangnya tidak kunjung keluar. Kita jadi 2 kali kewajibannya. Oke. Di dalam hadis ini juga terkandung dalil bahwa dalam memberikan zakat cukup diberikan kepada 1 golongan. Kan kewajibannya atas 8 golongan. Tapi kewajiban muzaki cukup kalau dia sudah memberikan ke 1 golongan saja. Seperti dalam kitab-kitab fikih. Pendapat lebih dikuatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Juga hadis ini menunjukkan bahwa zakat tidak diberikan kepada orang kaya. Juga tidak boleh kepada orang kafir. Orang kafir tadi kan tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari kalangan orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, diberikan kepada yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Kemudian fa iyyaka wa qara'imi amwalihim wa fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jangan sekali-kali kamu mengambil harta-harta mereka yang berharga. Nah, ini ketentuan bagi penguasa, kemudian imam pemerintahan, maka mengambil zakat tidak boleh yang berharga dari harta-harta mereka. Seperti padi itu, ada yang kualitasnya unggul, ada yang tidak. Nah, tidak boleh petugas zakat hanya mengambil varietas unggul. Ngambil hewan, kambing atau sapi, tidak boleh pilih yang paling bagus gemuk-gemuk, nggak boleh. Bahasanya fa'iyaka, haram bagi kalian. Nah, begitu, fa'iyaka. Kata iyaka itu menunjukkan ketidakbolehan. Kalau fa'alaika, ala itu menandakan wajib. Nah, maka jangan sekali kamu mengambil harta mereka yang berharga. Misalnya yang gemuk, kalau binatang yang dizakati dia ambil, tidak boleh. Kemudian orang yang muzaki tidak boleh juga menyerahkan yang kurus-kurus.
Kambing kan ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang. Tidak boleh petugas zakat mengambil yang gemuk-gemuk. Sebaliknya, muzaki itu tidak boleh menyerahkan yang kurus-kurus. Maka pertengahan yang diambil. Kata Imam Nawawi, saya berkata, ia adalah harta yang paling baik, paling mahal dan paling tinggi harganya. Karoima amwalihim. Di sini terkandung bahwa seorang amil zakat haram mengambil harta-harta yang berharga. Tetapi haram pula para pemilik harta memberikan harta-harta yang tidak berharga. Akan tetapi yang diberikan adalah yang tengah-tengah. Jika pemilik harta berkenan memberikan yang berharga, itu tidak masalah. Ya. Jadi ini wanti-wanti kepada pengambil zakat. Tidak boleh inisiatif mengambil yang berharga. Tapi kalau muzaki menyerahkan uang yang bagus, itu bagus sekali, kita terima. Kemudian hadis berikutnya, wattaqi da'wata mazlum. Takutlah terhadap doa orang yang teraniaya. Nah, hadis ini menjelaskan rentetannya dalam hal pengambilan zakat. Kalau orang yang berzakat hartanya diambil oleh penguasa yang baik-baik saja, yang mulia, yang berharga, kan dizolimi dia. Nah, kalau dia berdoa tidak ada hijab. Kata Nabi, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Yani letakkanlah antara dirimu dengannya tentang keadilan dan tinggalkan kezaliman. Dua perkara ini melindungi siapapun yang memiliki keduanya dari segala keburukan dunia dan akhirat. Ditimbang keadilan dan tinggalkanlah kezaliman. Karena fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, tidak ada penghalang di antara doa itu dengan Allah. Kalimat ini menafsirkan kedudukan yang termuat dalam dhamir, yaitu karena doanya itu tidak terhalang dari Allah, maka Allah mengabulkannya. Nah, begitu petugas zakat. Kalau sekarang petugas pajak kan nggak masuk sini, maka memamerkan kekayaan nggak apa-apa, kata petugas pajak. Kan orang pada pamer kekayaan ini. Hadis ini mengandung keterangan diterimanya berita yang dibawa seorang yang adil, walaupun hanya satu orang, dan wajib diamalkan. Nah, kita di dalam syariat Islam, berita khobarul wahid, berita yang disampaikan oleh satu orang, selagi dia tidak terindikasi fasik, maka diterima. Kalau fasik tidak. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang beriman, kalau datang satu orang fasik membawa berita, maka dicek dulu. Itu ayat. Fasik dicek. Kebalikannya, kalau jujur perlu dicek nggak? Tidak. Begitu ayat. Kalau jujur tidak ada tabayun. Nah, begitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
berita diterima dari seorang yang adil, walaupun hanya satu orang, dan wajib diamalkan. Bahwa imam pemerintah mengutus amil-amil untuk mengambil zakat, menasihati amil-amil dan pegawai-pegawainya, meminta kepada mereka bertakwa kepada Allah, mengajari mereka melarang berbuat zalim, dan menunjukkan kepada mereka akibat buruk dari tindakan yang tidak benar. Maka solusinya adalah pemerintah yang adil dengan sistem khilafah. Khilafah nggak boleh. Pada takut masyarakat membicarakan khilafah Islamiyah. Wong itu dalam Al-Quran ada kok. Kalau kita tidak yakin atau tidak percaya bahwa kehidupan khilafah itu lebih baik dan satu-satunya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kan ada khilafah Imam Mahdi. Bagaimana orang-orang yang menolak? Nah, masalah khilafah itu di Indonesia hanya kemauan politik, terutama kalangan tertentu dari masyarakat, karena tidak mau menggunakan istilah-istilah Islam. Kalangan tertentu kita sudah tahu maksudnya. Belum tahu? Hah? Dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwa dakwah itu secara bertahap, pengajaran itu secara bertahap. Atau ada yang penting lebih dulu yang penting, kemudian yang paling penting, kemudian penting. Lebih dulu yang paling penting, kemudian yang penting. Maksudnya tauhid, salat, zakat, begitu. Nah, persoalannya dalam hal ini tidak disinggung masalah puasa dan haji. Puasa dan haji. Sebagai penutup, Rasulullah SAW boleh orang yang diperangi karena tidak mengamalkan sholat dan zakat. Ya. Nabi pernah bersabda, orang sebagai ketentuan sholat dan zakat itu ketentuan sebagai terpelihara darah dan kehormatannya. Dalam sebuah keterangan, orang Islam itu sholat dan zakat. Kalau seandainya mereka fa'inhum atau lidalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka menjaga sholat dan zakat, syahadat sholat dan zakat itu, maka terpelihara terpelihara dirinya dan kehormatan dariku. Nah, kemudian Abu Bakar menafsirkan ketika berdebat dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, pemimpin ada di tangan Abu Bakar As-Siddiq.
Sementara di tempat-tempat lain mulai ada pemberontakan. Dimulai dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi. Kemudian Umar datang. Bagaimana Anda memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata Umar bin Khattab. Mereka masih sholat, bahkan bersyahadat. Bagaimana kita perangi? Kata Abu Bakar As-Siddiq, coba hadisnya kamu baca. Man syahida man qala la ilaha illallah wa qama shalah wa tazakka. Barang siapa mendirikan salat, menunaikan barang siapa bersyahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, asami minni dima'ahum wa amwalhum. Maka terjagalah harta dan kehormatannya. Ya, kata Abu Bakar, barang siapa yang memisahkan antara zakat dan sholat, saya wajib memerangi. Karena itu Rasulullah bersabda. Maka Abu Bakar As-Siddiq tetap dengan pendiriannya bahwa akibat daripada orang yang tidak berzakat diperangi, bukan dikafirkan. Ya, bukan dikafirkan, diperangi. Kalau kafir kan syahadat, tapi diperangi. Maka orang bisa diperangi belum tentu kafir. Diperangi untuk menghentikan perbuatannya yang melawan syariat. Ya. Maka kalau dari kalangan Islam bisa diperangi karena tidak melaksanakan syariat sholat atau zakat. Begitu yang disampaikan. Nanti bagaimana puasa tidak diwajibkan dan haji? Ini muskil bagi sebagian para ulama. Sebagian orang menjawab sebagian rawi yang meriwayatkan hadis secara ringkas. Ada yang ulama, ada yang itu hadisnya diriwayatkan secara ringkas. Bukan begitu. Ini merupakan tuduhan kepada para rawi. Karena hal itu hanya terjadi pada hadis yang satu, seperti hadis Abu Qais. Jadi pendapatnya pertama bahwa hal itu menurut tuntutan kewajiban dan pertama-tama yang Allah wajibkan adalah 2 kalimat syahadat kemudian sholat, di mana Allah mewajibkan sholat di antara awal waktu turunnya wahyu. Oleh karena itu Allah tidak menyinggung wajibnya haji seperti hadis-hadis pada umumnya. Pendapatnya yang kedua bahwa Nabi SAW menyebutkan apa yang selaras dengan setiap kondisi. Terkadang beliau menyebutkan kewajiban-kewajiban di mana meninggalkannya menyebabkan diperangi seperti sholat dan zakat. Terkadang beliau menyebutkan sholat dan puasa bagi orang yang belum wajib zakat. Terkadang menyebutkan sholat, zakat dan puasa. Ada kemungkinan itu adalah sebelum haji diwajibkan. Nah, tapi banyak pendapat nanti kesimpulannya bahwa itulah sebagai urutan yang sebenarnya, bukan karena hadisnya ringkas sehingga perawi tidak menyebutkan zakat dan haji, bukan, tetapi yang benar adalah bahwa itu adalah yang diriwayatkan oleh rawi lengkap. Nah, perkara tidak disebutkan puasa dan haji memang itu hadis bagaimana syahadat, sholat dan zakat sebagai penentu orang bisa selamat, kemuliaannya dan hartanya terjaga. Kalau tidak menunaikannya wajib diperangi. Karena kalau kepuasa dan haji tidak seperti itu. Seseorang mungkin saja tidak berniat puasa dan makan secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana dia mungkin menyembunyikan keadaan hadas dan junubnya sehingga tidak berwudu.
Sementara di sini beliau berbicara dengan amal-amal zahir, di mana manusia yang meninggalkannya diperangi karena mereka menjadi muslim dengan melaksanakannya. Oleh karena itu dikaitkan dengan sholat dan zakat, bukan dengan puasa, amal-amal lahiriah. Walaupun ia wajib melaksanakan 2 ayat surat Al-Baqarah. Dengan demikian, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Yaman, beliau tidak menyinggung puasa karena Nabi SAW mengikuti dan ia ibadah yang tidak zahir. Puasa tidak zahir. Tidak pula menyinggung haji karena kewajiban bersifat khusus bagi yang mampu, bukan umum. Di samping ia wajib sekali dalam seumur hidup. Demikianlah keterangan kenapa puasa dan haji tidak disebutkan dalam hadis Mu'adz ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang kita bahas. Mudah-mudahan dimengerti yang saya sampaikan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.